Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Indriani. Saya dari kelas SI 102 dengan NIM 230 1010 70 303. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Teknologi Sistem Informasi dengan dosen pengampu Ibu Murdanisi. Implementasi CBIS dan ILM. Yang pertama kita akan membahas tentang CBIS. What is CBIS? CBIS adalah singkatan dari Computer Based Information System atau Sistem Informasi Berbasis Komputer. Merupakan suatu sistem pengolah data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dipergunakan untuk suatu alat bantu pengambilan keputusan. Yang pertama, di sini saya akan mengambil tema tentang implementasi CBIS dalam DSS. Nah, ini adalah gambaran. Nah, di sini adalah masalah. Masalah, di sini keputusan. Nah, dari keputusan ini kita harus mendapatkan atau kita harus mengumpulkan informasi, sistem informasi berbasis komputer di sini. Nah, materi atau tema yang kita ambil kan tentang DSS. Berarti kita harus menggali informasi tentang DSS ini. Nah, SIA ini adalah sistem informasi akuntansi. Yang kedua, MIS itu adalah sistem informasi manajemen atau SIM. Yang ketiga, DSS pembahasan kita adalah sistem pendukung keputusan. Yang keempat, OA adalah automasi kantor. Yang kelima adalah IS, yaitu sistem pakar. Pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang gambaran umum, yang kedua adalah cara kerjanya, yang ketiga kelebihan dan kekurangan, yang keempat fitur. Gambaran umum, implementasi metode weighted product atau WP dalam sistem penunjang keputusan untuk menentukan prestasi guru adalah suatu artikel jurnal yang membahas penggunaan metode WP atau weighted product dalam memilih guru berprestasi. Artikel ini juga membahas pentingnya penggunaan sistem pendukung keputusan dalam proses pemilihan guru berprestasi dan berdedikasi di tingkat sekolah. Metode weighted product digunakan untuk menentukan prestasi seorang guru dan merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria. Langkah-langkah dalam menggunakan metode weighted product termasuk menentukan kriteria, rating kecocokan, bobot preferensi, perkalian atribut, dan peringkat nilai vektor. Metode ini membantu dalam menyeleksi alternatif yang sudah diberikan dan menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut. Berdasarkan tingkat, Fitri menjadi pilihan nomor 1 untuk direkomendasikan sebagai guru yang paling berprestasi. Selanjutnya adalah cara kerja. Cara kerja yang pertama adalah menentukan kriteria yang akan digunakan untuk menilai kinerja guru, seperti kualitas pengajaran, interaksi dengan siswa, keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan lain-lain. Yang kedua, memberikan rating kesesuaian untuk setiap kriteria yang telah ditentukan. Misalnya, dalam skala 1 sampai 5 atau 1 sampai 10, untuk menunjukkan sejauh mana guru memenuhi kriteria tersebut. Nah, yang ketiga adalah menentukan preferensi bobot untuk setiap kriteria, menunjukkan tingkat kepentingan relatif dari setiap kriteria dalam menilai kinerja guru. Yang selanjutnya adalah melakukan perkalian atribut, yaitu mengalihkan rating kesesuaian dengan
preferensi bobot untuk tiap kriteria. Yang kelima, menghitung nilai vektor untuk setiap alternatif guru, yaitu menjumlahkan hasil perkalian atribut untuk setiap kriteria. Yang keenam adalah memberikan peringkat berdasarkan nilai vektor yang dihasilkan. Mana guru dengan nilai vektor tertinggi akan dianggap memiliki kinerja yang baik. Yang selanjutnya kelebihan. Kelebihan dari sistem ini yang pertama adalah multi kriteria, yaitu metode yang memungkinkan pengguna untuk menentukan kriteria yang berbeda untuk menilai kinerja guru, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Yang kedua, penggunaan bobot. Metode ini memungkinkan penggunaan untuk memberikan preferensi bobot pada setiap kriteria, sehingga kriteria yang dianggap lebih penting dapat diberikan pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya adalah normalisasi. Melakukan perkalian atribut, metode ini melakukan normalisasi terhadap kesesuaian rating dengan preferensi bobot sehingga memungkinkan perbandingan yang adil antara kriteria yang memiliki skala penilaian yang berbeda. Yang keempat adalah rekomendasi. Metode ini menghasilkan rekomendasi sebagai peringkat nilai vektor yang dapat membantu dalam menyeleksi guru-guru yang paling berprestasi. Kekurangannya adalah yang pertama, subjektivitas. Metode ini sangat bergantung pada penilaian subjektif yang diberikan pada setiap kriteria, yang dapat bervariasi tergantung pada perspektif dan bias penilaian. Yang kedua adalah cakupannya yang terbatas. Metode ini memungkinkan tidak mengakomodasi seluruh kriteria dan subkriteria dalam evaluasi, sehingga berpotensi menyebabkan penilaian kriteria guru tidak lengkap. Yang selanjutnya adalah pendekatan singular. Meskipun metode WIPI efektif, ini bukan satu-satunya metode pengambilan keputusan yang terjadi untuk memecahkan masalah multi kriteria. Oleh karena itu, pendekatan ini mungkin tidak mengatasi seluruh kompleksitas proses pengambilan keputusan. Yang selanjutnya adalah fitur-fiturnya. Yang pertama ada evaluasi multi kriteria, yaitu metode yang memungkinkan pertimbangan beberapa kriteria dalam mengevaluasi kinerja guru, memberikan penilaian yang komprehensif. Yang kedua adalah preferensi pertimbangan. Hal ini memungkinkan penetapan preferensi tertimbang untuk setiap kinerja, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan untuk mencerminkan pentingnya kriteria yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah normalisasi. Metode ini menggabungkan proses normalisasi, memastikan perbandingan yang adil antara kriteria dengan skala penilaian yang berbeda. Yang keempat adalah pembuatan rekomendasi. Hal ini menghasilkan rekomendasi penilaian peringkat nilai vektor, membantu dalam pemilihan guru yang paling berprestasi. Jadi setiap guru itu mempunyai ratingnya masing-masing. Oh, apakah guru A berprestasi daripada guru B atau guru A memiliki prestasi yang lebih tinggi daripada guru B. Yang selanjutnya adalah fleksibilitas. Metode ini dapat diadaptasi untuk mengakomodasi berbagai kriteria evaluasi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik organisasi. Yang terakhir adalah pendukung keputusan. Memberikan dukungan keputusan yang membantu pemilihan guru yang paling berkualitas dan berdedikasi sehingga kriteria yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya adalah IRM. Apa sih IRM? What is IRM? IRM adalah manajemen sumber daya informasi. Adalah perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pengarahan, pelatihan, dan pengendalian yang terkait dengan informasi organisasi. Istilah ini mencakup informasi itu sendiri dan sumber daya terkait seperti personel, peralatan, dana, dan teknologi. Yang kedua adalah implementasi IRM dalam pengawasan dan keamanan. Jadi di sini saya mengambil tema pengawasan dan keamanan. Gambaran umumnya, organisasi security yang fokus pada solusi keamanan terpadu, mengimplementasikan sistem IRM untuk mengelola sumber daya informasinya. Sistem ini dirancang untuk memastikan keamanan data dan memungkinkan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas informasi yang melibatkan data klien dan informasi penting lainnya. Cara kerja, yang pertama adalah pengumpulan data.
Yang paling awal adalah memang pengumpulan data seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Setiap apapun keputusan pasti harus disertai dengan pengumpulan data. Apa sih masalahnya? Apa sih latar belakangnya? Seperti itu. Data terkait dengan aktivitas penggunaan, log system, dan lalu lintas jaringan dikumpulkan secara terpusat menggunakan sistem IRM. Yang kedua adalah pemantauan aktivitas pengguna. Sistem IRM digunakan untuk memantau aktivitas pengguna, termasuk akses ke data sensitif, penggunaan aplikasi, dan perubahan sistem. Yang ketiga adalah analisis log dan deteksi ancaman. Data log dari berbagai sumber dianalisis secara real time untuk mendeteksi pola dan perilaku yang mencurigakan yang dapat mengindikasi ancaman keamanan. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangannya. Kita membahas tentang kelebihan terlebih dahulu. Pengawasan provokatif, yaitu sistem IRM memungkinkan pengawasan proaktif terhadap aktivitas penggunaan dan deteksi dini ancaman keamanan. Yang kedua adalah reaksi cepat terhadap ancaman, analisis real time dan pemantauan kemungkinan respon cepat terhadap ancaman yang terdeteksi. Yang ketiga adalah manajemen risiko yang efektif. Dengan pemantauan dan analisis yang terus-menerus, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko keamanan secara lebih efektif lagi. Nah, kekurangannya yaitu tentang biaya, implementasi, dan pemeliharaan. Pengembangan dan pemeliharaan sistem IRM yang canggih memerlukan investasi awal yang signifikan dan biaya. Jadi, setiap apapun itu, pasti masalahnya adalah biaya. Biaya yang besar. Karena kan teknologi semakin canggih, dan pengembangan tersebut membutuhkan biaya yang lumayan besar atau cukup besar gitu. Yang kedua adalah tantangan integrasi dengan infrastruktur teknologi yang ada dan berbagai sistem informasi di perusahaan dapat menjadi kompleks dan menantang. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah kita berbicara tentang fitur-fitur. Yang pertama adalah pemantauan aktivitas pengguna. Sistem IRM memungkinkan pemantauan dan audit terhadap aktivitas pengguna, termasuk akses ke data dan aplikasi. Yang kedua adalah analisis real time, yaitu fitur analisis real time memungkinkan deteksi cepat terhadap ancaman keamanan. Yang terakhir adalah pemulihan kembali. Sistem IRM dilengkapi dengan fitur pemulihan data dan sistem untuk mengatasi insiden keamanan. Jadi, apabila data kita terjadi ancaman, maka dia akan dilengkapi oleh fitur pemulihan data yang dapat dipulihkan dan dipulihkan kembali. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.